Keputusan Korea Selatan untuk melibatkan Peru dalam produksi komponen KF21 telah menimbulkan kontroversi, terutama dari perspektif Indonesia sebagai mitra awal program ini. Indonesia telah berinvestasi besar dalam pengembangan KF21 baik secara finansial maupun komitmen teknis. Namun, kini terlihat bahwa keuntungan yang seharusnya eksklusif justru berpotensi dinikmati oleh negara lain. Korea Selatan berdalih langkah ini bertujuan memperluas pasar global KF21 dengan melibatkan lebih banyak negara. Meski demikian, langkah ini dianggap tidak adil bagi Indonesia yang menjadi mitra sah sejak awal pengembangan. Dalih Korea Selatan bahwa melibatkan Peru adalah strategi efektif untuk membuat KF21 segera diminati pasar menimbulkan pertanyaan etis. Meski memperluas basis produksi dapat meningkatkan daya tarik pesawat secara komersial, hal ini berpotensi mengurangi nilai tambah yang seharusnya diperoleh Indonesia. Dengan investasi awal yang besar, Indonesia diharapkan mendapatkan prioritas dalam transfer teknologi dan juga produksi. Namun, keputusan ini justru menciptakan kesan bahwa kontribusi Indonesia tidak dihargai secara memadai. Di sisi lain, langkah Korea Selatan untuk melibatkan negara seperti Peru bisa berdampak negatif pada posisi Indonesia di pasar internasional. Jika negara lain seperti Peru memperoleh keuntungan yang signifikan dalam hal transfer teknologi dan ekonomi, Indonesia akan kehilangan daya tawar eksklusifnya. Hal ini sangat ironik, mengingat Indonesia adalah negara pertama yang bersedia mendukung pengembangan KF21 dengan risiko tinggi, dan bahkan waktu itu ada rumor jika KAI sempat mengkorupsi dananya, namun Indonesia tetap bertahan. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, kepercayaan Indonesia terhadap Korea Selatan dalam kerjasama strategis jangka panjang bisa terganggu. Situasi ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam proyek kolaborasi internasional. Korsel harus bisa memahami bahwa keikutsertaan Indonesia bukan sekedar kontribusi finansial tetapi juga komitmen untuk memajukan industri pertahanan nasional. Jika Indonesia merasa diabaikan, dampaknya bisa meluas ke proyek yang lain yang melibatkan kedua negara. Untuk menjaga hubungan baik, Korsel perlu segera memberikan penjelasan lebih rinci serta jaminan bahwa kepentingan Indonesia tetap diutamakan dalam proyek ini. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat posisi dalam kerjasama strategis internasional. Indonesia harus memastikan bahwa keterlibatannya dalam proyek KF21 memberikan manfaat maksimal baik dalam bentuk transfer teknologi, keterlibatan industri lokal maupun keuntungan strategis lainnya. Keputusan Korea Selatan untuk melibatkan Peru dalam proyek KF21 menjadi tantangan diplomatis bagi Indonesia. Namun ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk menegosiasikan kembali peran dan manfaatnya dalam proyek ini. Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas namun konstruktif agar tetap menjadi mitra yang dihormati. Dengan menjaga komunikasi terbuka dan memperkuat posisi tawar, Indonesia dapat memastikan bahwa kontribusinya dalam proyek KF21 diakui dan dihargai dengan layak. Nah, bagaimana menurut kalian tentang perilaku Korsel ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.